Halo Sobat Ngulik, kembali lagi di podcast Ngulik, Ngerumpi Katolik. Wes, vibe-nya tuh nggak kayak dulu ya rame, karena soalnya dulu rame sih, bisa berdua-berdua ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini nggak rame. Oke, bersama dengan saya, Ray atau Reynold, sebagai host, akan menemani kalian pada hari ini. Oke, tema hari ini apa ya? Tema hari ini tuh generational trauma beberapa orang. Nggak bercanda. Jadi ini temanya lebih ke parenting, di mana kita akan membahas mengenai sebenarnya parenting yang baik itu secara Katolik tuh gimana sih? Atau mungkin kita bakal lebih general dulu, parenting yang baik itu seperti apa? Nah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung perkenalkan kedatangan narasumber kita, Rani. Yeay. Selamat datang, Sama-sama, terima kasih udah disambut. Dan juga sahabat ngulik, terima kasih. Mantap, Yes. Cece, di sini mau ngapain? Itu dia, gimana nih ya? Oh, mau ngapain? PMP depan. Oh, PMP ya. Itu nanti. Nanti ya. Bukan sekarang. Oh, oke. Harusnya tengah-tengah. Ngapain? Jadi saya juga bingung nih. Tapi di depan mata soalnya. Oh iya. Kalau begitu sebelumnya kasih tahu dulu. Jadi teman-teman UMKM yang mau barang-barangnya atau makanan atau apapun lah, yang penting UMKM kan. Yes. Yang UMKM-nya mau dipromosikan bisa kontak ke kita, bisa kontak ke Ko Michael atau Brenda. Pasti pada kenal kan Ko Michael sama Brenda, ketua Komsos 24 jam. Ready. Ada kontaknya gak? Nanti dikasih. Dan ini gratis pastinya. Gratis. Promo gratis. Makasih loh, makasih. Iya, gratis. Yo. Oke lah, kalau begitu kembali ke lab. Jangan, itu nanti ikutin tukul. Oke, kembali ke podcast. 3, 2, 1. Oke, nggak jadi deh. Nggak mau lucu, sorry. Semuanya diambil itu ya. Kembali ke laptop, 3, 2, 1. Ya maaf aku rakus dikit kadang. Oke. Jadi sebenarnya aku lebih pengen nanya sih, sebenarnya kalau untuk kita kan parenting tuh pasti semua akan mengalaminya. Yeah. Sebenarnya dari pandangan dari Rani sendiri, pertama untuk parenting yang baik itu seperti apa, Ray udah kerja. Udah. Sebentar lagi berarti udah siap mengalami bagaimana itu parenting kan. Jadi tepat banget nih lagi harus memang nih. Hostnya nih harus tepat. Jadi pertanyaannya parenting yang baik itu seperti apa gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi sobat ngulik, jadi mungkin kalau literasi yang ada yang teman-teman atau sobat ngulik baca kan tahu ya bahwa parenting itu Ray ada jenis bentuk pola asuh. Pola asuh orang tua kepada anak. Jadi bagaimana pola asuh orang tua dalam merawat, memelihara, boleh mendampingi anak. Anak itu tumbuh sehat hingga dia dewasa. Itu sebenarnya untuk secara parenting. Tapi kalau kita bicara dari sisi keimanan kita sebagai Katolik, nah ini tambahannya adalah tumbuh dewasa dengan nilai-nilai kekatolikan. Oh, nilainya. Itu. Nilainya apa tuh, Nilai kekatolikan. Di belakang nanti kita bahas lah. Oh, mana di belakang TV. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya general dulu bahwa tadi pola asuh, merawat, mendidik, membimbing anak hingga dia tumbuh dewasa. Tapi kita bicara Katolik, tambahin lagi bagaimana dengan nilai-nilai kekatolikannya sehingga orang tua itu tidak hanya sekedar fine, anak sudah besar kecil, kemudian mereka mulai sekolah, dikuliahkan, ya kan, kerja dan merasa udah tugas saya sebagai orang tua selesai nih. Oh, jadi nggak cuma asal ya udah saya bayarin lu ini ke sekolah, udah terserah lu mau gimana. Iya. Tapi kalau dari sisi kita, dari sisi kekatolikan, apakah itu sudah menunjukkan bahwa sebagai orang tua Katolik yang benar? Belum tentu loh, Ray. Iya betul nah sih. itu dia. Jadi bagaimana dengan pertumbuhan imannya pun sejalan, gitu, Ray. Tapi apakah itu bisa jadi kekhawatiran beberapa orang ya? Karena maksudnya kan tadi kan langsung mikirin kayak masa mengasuhnya cuma ya yang penting papa ngasih kamu uang selesai kamu kuliah terserah lo mau gimana. Itu kan berarti terkesannya kan dia tidak memberikan afeksi atau apa. Mungkin harusnya kan secara bahkan lebih ke egoisme di situ. Egoisme harusnya kan kalau parenting kan harusnya lebih kayak apa sih? Membantu kita berlayar lah. Nge-guide ya sebenarnya kan. Mendampingi kan. Apakah itu jadi salah satu kekhawatiran orang-orang untuk bisa parenting? Atau mungkin ada hal lain yang membuat orang takut sebenarnya? Iya. Kalau bicara kekhawatiran saat ini sebenarnya, apalagi saya juga orang tua dengan 2 putra dan putri ya, Ray. Kekhawatiran itu ada bahwa saat ini dengan perkembangan zaman, teknologi yang ada, itu
itu kita akui udah banyak mulai terjadi pergeseran pola asuh loh, Ray. Pola asuh orang tua mulai bergeser dengan melihat pertumbuhan yang ada atau perkembangan zaman yang ada sekarang. Terlepas dari mungkin pola asuh dari orang tua yang memang dibawa dari dulu orang tua itu sendiri. Dan satu lagi juga tadi dengan perkembangan zaman, teknologi, sosial media. Oh, itu ngaruh sih. Seberapa Ngaruh besar banget. itu mengaruhnya? Sangat besar sekali. Iya. Ya itu. Jadi nggak serta-merta orang tua yang selalu salah. Bisa saja memang ada faktor dari situ. Tapi juga tadi pertumbuhan ataupun perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu berkontribusi terhadap pergeseran pola asuh tadi, gitu. Walaupun perkembangan teknologi juga berperan besar kan, berarti juga sebenarnya bisa dari orang tuanya yang mendidik cara menggunakan itu kan, apa, teknologi itu kan. Iya, iya. Sebenarnya kan. Betul. Karena sebenarnya ada juga sih, kalau aku keingat teman-teman yang maksudnya Apa tuh? dia kan dari kecil main sosmed kan berarti. Iya. Ada dengar juga cerita kalau dia tuh nggak di supervise papa mamanya lah. Iya, Jadi iya. ujung-ujungnya kan ke yang Iya. negatif. Betul. Jadi mereka harus makanya kan waktu itu aku juga ingat ada yang kayak TV aja kan ada dibilang parental guidance kan, harusnya kan Iya. ada orang tua untuk kasih tahu walaupun Jadi adiktif kan, finally. Iya. Iya. Gitu. untungnya belum sampai ke yang biru-biru. Sorry guys. Aduh. Sorry guys. Aduh, ini bahasa sorry ya, Beda guys. nih. Ya jadi kekhawatiran itu muncul gitu sampai akhirnya ya terdengar juga kan bagaimana nih umat SMI supaya juga jangan sampai lebih jauh lagi pola-pola parenting tadi bergeser gitu. Iya. Dan parenting ini nggak cuma dari dia kecil aja kan, sampai dia remaja dan dewasa pun Iya. juga pasti kan. Pasti. Bahkan orang tua saat ini anak saya kuliah dan SMA. Mungkin nanti setelah selesai kerja tapi perlukah kita masih tetap harus melakukan parenting yang baik? Perlu, masih tetap. Even parenting itu nggak ada sekolah loh. Iya. Betul kan? Nggak ada tuh yang sekolah atau jurusan parenting nggak ada. Ya gak ada les tuh kayak. Iya, parenting itu learning by doing. Ada seminar kalau nggak salah ya. Ya, seminar itu. workshop. Oke lah, masih oke lah seminar lah ya. Ya. Tapi nggak ada kelas kuliah how to be a parent gitu lah. Iya, Mungkin how to kuliah be a good parenting. Parent, iya. Nanti jadinya MPD, Ayo apa tuh? Magister Parenting. Magister parenting. Sorry, jadi buat sebenarnya nggak nyambung sih. Oke, tapi kalau dari kita kan paroki ada ini nggak sih? Bagaimana Action gitu ya? actionnya biar kita semua jadi lebih mengerti parenting. Yes, aduh bridgingnya cakep banget tuh. Biasa aja. Padahal tadi juga bingung awalnya. Tapi dapat feel-nya, oke. Oke. Nah, so apa nih SMI gitu kan melihat mungkin hal-hal yang sudah mulai bergeser tadi, bahkan udah mulai ada kecenderungan khawatir kita gitu Iya, kan betul. ya kan. Kalau bicara kalau SMI kan banyak sekali kategorial kan, ada yang dan saya rasa kategorial seperti SKK dan lain-lain itu kan juga sudah mulai iya. menggalakkan berbagai macam hubungan dengan parenting ke situ. SKK tuh bagus sih. Iya. Aku tahu. Nah, ada satu yang sebenarnya nih ini malah menjadi program karya prioritasnya SMI. Oh, apa itu? Namanya parenting dengan bertajuk Smart Grateful Family. Oh, oke. Ada yang tahu nggak nih Smart? Ada yang tahu Kita nggak singkat nih? aja, Smart Grateful Family, SGF ya. Iya. SGF. Enggak, nih penonton pada sobat ngulik tahu nggak nih Smart apa? Nggak semua tahu loh, gue yakin karena gue sendiri nggak tahu awalnya. Malu banget sebenarnya sih, anak SMA masa nggak tahu. Nanti saya ulangin lagi Oke. sama sobat ngulik juga. Tadi jadi Smart Grateful Family, SGF. SGF. Kok jadi keinget ini ya? Apa tuh? Mereka bukannya punya produk ya? Produk apa? Susu. Beda lah itu. Iya, SGM, sorry guys, SGM. Tapi ngomongin soal produk, kita ada PMP guys. Nah, dan ini ada susu juga loh. Bukan ini bukan susu, ini air putih guys. Nih, tuh nggak bisa. Ini tegukan pertama untuk kalian guys. Nah, gue ikutin Tan Boykun, sorry. Oke, kita ada kedatangan PMP. Ini kasih lihat dulu kali ya, atau gimana sih? Nah, Ada ini jenis apa tuh? Itu kapal selam. kapal selam. Waduh, ada keripik, ada kulit. Ini berat guys, PMPX guys. Baca skrip dulu ya guys, soalnya nggak ada tulisan guys. Dan ini cukanya. Wes gila, makasih loh. PMPX. 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 Oke, ini bakal dari kamera mana sih? Apa situ guys? Oh, dari tengah. Oke, dari tengah. Ini dari PMPX. Produknya ada pempek lenjer, telur kecil, adaan dan kulit. Kelihatannya enak nih guys. Terus pempek ini dibuat dengan menggunakan. Sorry, suaranya nggak masuk nanti ya?
Oh masuk dulu saya, sorry guys. Ulang lagi ya guys. Jadi ini ada pempek X. Soalnya tadi nggak kena mix soalnya. Oke, ini ada pempek X. Ini ada pempek lenjer, telur kecil, adaan dan kulit. Oh thank you banget nih, enak nih. Aduh tangan gua pegel. Wangi loh. Wangi ya? Even ditutup masih wanginya. Yes gila. Iya bener sih, satu ruangan ini fresh baunya. Gitu. Oke. Jadi pempek ini dibuat menggunakan 100% ikan tenggiri. Tersedia pempek dalam bentuk frozen. Bukan frozen Anna sama Elsa ya. Oke, harganya itu 8.000 per pieces. Dan pemesanan bisa lewatin WA. WA-nya 0816 1341 269. Editor tolong ya. Oke, siap. Oke. Terus ini sekarang gimana guys? Makan ya? Oh, oke. Oke. Oh, oke, siap. Terima kasih. Oke. Ini buka dulu ya. Bismillah. Nggak boleh ya? Tuh. Doa dulu gak sih? Nanti Makan nih, kita serius makan. makan aja nggak apa-apa. Empuk banget. Oh iya enak sih kayaknya. Ya, Empuk sih. empuk banget dan kita rasakan dengan cukanya. Oh mau cukai nggak? Boleh deh, tapi aku udah makan yang nggak cuka sih. Oke, nih. Enak ya. sih. Ini di studio nggak apa-apa nih nggak makan kalian. Nggak apa-apa. Tumpah tinggal pel. Nanti nunggu kita ya. Enak guys. Apa ini namanya bakso ya? Bakso atau apa sih pempeknya? Pempek bakso ya? Oh, ini telur ya? Bukan yang telur yang ini. Ini tenggiri, ini pasti kan tenggiri pasti. Pasti ikan tenggiri. Berasa banget tenggirinya. Ayo. Empuk. Kenapa aku nggak bawa ke sini ya? Susah banget Worth aku it makan. sih ya, 8.000. Worth it sih. Enak. Aduh maaf loh sobat ngulik. Kenapa? Yang belum makan, Nggak usah. kita dahuluin makannya. Gak usah minta maaf. Kan mereka nggak bisa denger kita. Nggak bisa masuk. Nggak bercanda. Jangan marah guys. Nanti ada yang personal sama gua. Aduh, gua takut. Tapi enak pempeknya guys. Pempek X. Thank you. Lembut, empuk. Cobain telur deh. Cariin telur guys. Butuh protein. SGF itu berarti program yang dibuat dari paroki kita ya? Ya, betul. Smart Grateful Family. Oke, SGF itu sebenarnya singkatan tadi berarti dari Smart Grateful Family A Smart dengan Grateful Family. value-nya SMI Smart ya. Betul. Bisa dijelasin Smart itu apa? Oke. Jadi tadi kan bicara mengenai loh, seperti apa nih Cerani paroki action seperti ini gitu kan. Untuk ya istilahnya untuk menanggulangi lah pola-pola asuh tadi yang sudah mulai bergeser kan. Ya benar. Jadi ada program karya prioritas SMI paroki kita tercinta dengan program parenting yang akhirnya kita olah lagi dengan satu program yang kita beri tajuk A Smart Grateful Family. Smartnya tuh not only a smart bijaksana, enggak juga Ray, tapi itu ada meaningful dan sangat dalam. Singkatan loh itu Ray. Itu SMART. Apa itu SMART tadi atau SMART? Nah ini adalah jadi dari kami dan sesuai dengan arahan ataupun brief dari Romo kita tercinta Romo Bono bahwa kita punya yang namanya value. SMI itu punya 5 value. Bagaimana supaya value-value yang 5 ini juga selalu berada hidup di dalam keluarga-keluarganya SMI. Nah, saya sebutkan ya SMI value tadi yang atau smart tadi. ASMR. S itu apa tadi? Aku sempat di awal bilang Wah, kamu S apa ya? Apa tuh S? Sayang ya, sayang. Sayang, salah. S itu syukur. Ya. Bersyukur. M-nya mengasihi atau kasih. A-nya itu adalah atensi atau kepedulian. Kemudian R, rendah hati. Dan T, tanggung jawab. Smart Grateful Family. Oke, boleh saya teruskan aja langsung ya. Boleh SGF, banget, gak apa-apa. Jadi SGF atau SGF. Gitu. SGF itu adalah suatu rangkaian kegiatan parenting yang SMI lakukan. 3 rangkaian di dalam SGF ini, Ray. Oh, apa rangkaian tuh? ataupun kita sebutnya station. Ada 3 station di mana parents dan anak yang nantinya akan bergabung di 3 station itu. Kita punya station 1 yang kebetulan sudah selesai dilaksanakan tanggal 13 Juli kemarin. Yes, namanya MOKA. Menjadi orang tua Katolik. 13 Juli. Oke. 13 Juli kemudian nanti di session kedua di bulan September
Jadi kita 2 bulan sekali nih. Juli, oke, Agustusnya off, masuk ke September. September itu, nah ini programnya Smart Grateful Family juga, session kedua. Yang menarik ya di bulan September yang session 2 ini kita 2 hari. Kalau tadi kan yang Moka 13 Juli 1 hari sudah selesai. Nanti saya ceritakan seperti apa Mokanya Re ya. Kemudian yang kedua tadi session kedua kita laksanakan di 14 dan 15 September. 14 Sabtu September. dan Minggu. Oke. 2 hari tidak menginap. Kenapa? 14 September yang kita katakan sebagai day one atau hari pertama day one itu kita lakukan seperti pola program parenting yang sifatnya seminar dilakukan di SMI Aula Kasih. 15 September besoknya day itu kita lakukan ataupun kita adakan namanya family playdate istilahnya. Tadi kalau di yang day one 14 September namanya parents meet up. Jadi only parents yang join 14 September. 15 Septembernya itu family yang join. Jadi orang tua dan anak. Kita adakan di Gunung Pancar Sentul. Oh, wow, Sentul. Ikut ya Ray, Mungkin boleh ya, oke. Boleh. Saya masukin panitia aja ya kamu ya. Ya bisa sih, saya juga komsos sih bisa foto-foto sih. Pasti. Oh, betul. siap. Komsos juga kan pasti dilibatkan dalam penelitian ini. Job guys, job. Gitu. Job. Satu nih, lagi senang Ray. dibuka senyum nih. Job ke Gunung Pancar guys. Satu lagi apa? Session ketiga itu tanggal 16 November. Kok jauh? Tetap ada 2 bulan jaraknya. Oh. Kita kan aja September. Kemudian Oktober kita off, baru November lagi. Oh, yang kemarin juga sama ya, Juni yang ya? Juli, Agustus, September, dan November. Nah, apa Cirani yang 16 November ini gitu kan? Kan udah dapat nih ilmu banyak nih di yang session 1, 2, dan 3 juga. Yang 3 itu kita lebih mengarah bentukannya seminar parenting, tapi akan lebih banyak mengenlighten atau introspeksi. Iya, harapannya tadi dengan belajar di Moka di yang September, di November ini udah tercipta keluarga yang penuh dengan berkat, keluarga yang penuh dengan pencerahan, enlightened family. Program namanya yang November itu Enlightened Family. Gitu. Aku tengah hafal tadi pertama apa aja? Moka. Jadi orang tua Katolik. Kedua. Kemudian Smart Grateful Family-nya nih di September yang 2 hari tadi. Kemudian yang ketiga Enlightened Family di November. Berarti yang pertama tuh lebih yang ke generalnya ya. Terus yang kedua Smartnya. Basic sih. Oh, basic ya. Menjadi orang tua Katolik itu lebih ke basic. Nah, basic bagaimana menjadi seorang parenting. Nah, kalau tadi kan saya sempat ceritakan, nanti dia ceritakan yang Moka. Kebetulan kemarin kita udah berjalan tanggal 13 Juli Moka. Dihadiri kurang lebih, diikuti ya, kurang lebih hampir 120 pasutri, berarti kurang lebih 240-an. Oh, banyak yang tertarik juga ya? Banyak. Itu luar biasa dan kami agak nahan-nahan pendaftaran akhirnya. Wow. Iya, karena khawatirnya kan Aula Kasih enggak Iya. gitu. Nanti gak bisa nafas semua. Pengap Yang banget. menariknya begini, kenapa menjadi orang tua Katolik judul Moka itu? Ternyata di dalam pertemuan kemarin Moka itu kita ada workshopnya by kelas. Jadi workshop yang kita pilah lagi orang tua yang sudah memiliki anak. 1 yang usia 0 sampai 5 tahun kita kumpulkan tuh Ray di satu ruangan. Itu kita letakkan di aula iman. Kemudian 6 sampai 12 tahun jadi orang tua dengan anak yang usianya sekian ya. Tapi ini anak nggak ikut ya Ray yang kemarin itu. 6 sampai 12, kemudian ada lagi 13 sampai 18 tahun. Semuanya di kelas-kelas terpisah. Apa yang diterima pun berbeda-beda. Bagaimana pendampingan orang tua terhadap anak yang usia 0 sampai 5 tahun. Itu seperti apa? Bicara mungkin bagaimana sih handling anak yang cranky gitu kan. Ya kan? Yang anak pecicilan, yang mungkin kayak aku. 05 tahun loh ini saya ngomongnya. Tapi kan saya itu kan pecicilan sih ya. Lumayan diam tapi satu sisi pecicilan nih. Berarti kamu usia 5 tahun dong ya? Ya maaf ya. Oke, salah ya. Gak begitu maksud saya tapi ya udahlah. 05 tahun itu tadi anak cranky itu seperti apa? Kemudian bagaimana orang tua supaya anak-anak tuh yang tadi yang saya bilang di awal.
anak-anak children dulu Iya. gitu kan. Ngambek, kalau mereka ngambek kita mesti gimana Ya, gitu kan ya. itu di satu kelas. Nah, Itu ribet sebenarnya sih, yang dia 6 nangis sam- ngerengek tantrum. Waduh itu kan ribet sih. tantrum, aduh Nah, PR tuh. banget ya. Tantrum tuh Misa selalu kedengeran. Tapi benar emang Iya, Misa iya, beberapa iya. kali denger, bukan tantrum sih, cuma maksudnya kayak mungkin Ya sampai selalu komentator kan, tolong jaga anak jangan sampai. iya, jadi mungkin buat yang anaknya sering ngerengek tantrum juga bisa ikut juga sih sebenarnya Ya, sih. ya, itu sangat menarik. Kemudian 6 sampai 12 belajar apa seperti apa. 13 sampai 18 juga banyak belajar yang berbeda-beda. Bahkan Iya. ya kalau 13 18 lebih kompleksitas. Kita Oh. membahas tentang mengenai identitas keluarga, relasi. Bahkan juga kita membahas tentang masalah seksualitas. Karena kan usia-usia seksualitas? segitu pun kita bahas ya. Mirip ini gak sih kayak sex education gitu atau gimana? Sex education yang nggak terlalu di ini ya, tapi kita lebih mengarah bagaimana anak-anak ini tidak sampai jauh dalam hal itu seksualitas ataupun pornografi tadi. Kita sebagai orang tua masuknya bagaimana nih gitu. Itu pun kita bahas. Nah, menarik sekali. Terima kasih orang tua saya. Puji Saya Tuhan bahas ya, Moka kemarin ya itu dari awal, pertengahan hingga akhir semuanya sangat berpartisipasi dan ya harapan kami jangan sampai ada yang setengah pulang ataupun tidak istirahat pulang itu enggak loh. Berarti mesti Semuanya ikut. sampai akhir acara baru pada selesai. Tapi kalau gitu berarti semua entah siapapun yang mau belajar atau orang tua mesti ikut semua rangkaian acaranya dong tiga-tiganya. Iya. Atau tiga-tiga mesti ikut. Harapannya kita ikut tiga-tiganya. Ikut yang Oh. Juli yang Moka tadi ya. Nanti mereka September ikut lagi nih. Oh. Bahkan yang kemarin ikut untuk menjelang ke September itu kita kasih PR loh. Orang tua. Kita kasih PR. Romo Bono, kemudian Romo Rey juga kemarin memberikan PR. Bagaimana keluarga-keluarga yang hadir di sini bisa mencari identitas keluarga. Gitu. Nanti kita akan bawa lagi di tanggal 14 nanti seperti apa galinya. Gitu. Tapi kalau misalnya Makanya nggak ikut. rangkaian. Oh, namanya rangkaian. Rangkaian ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ikut semuanya nggak apa-apa. Nah, itu yang kita juga nggak bisa paksakan, Rey. Banyak sekali yang ada beberapa kita dari peserta yang mungkin hanya ayahnya yang ikut atau ibunya aja yang ikut gitu. Ataupun ya karena ada satu lain hal yang 13 Juli kemarin mereka nggak ikut, tapi mereka mau ikut langsung pas yang di September itu nggak apa-apa. Oh, tapi Karena memang satu hal ya, satu dan lain kondisional. hal. Betul. Nggak Gitu. apa-apa sih. Soalnya aku mikir kalau nggak diikutin semua kayaknya rugi juga sebenarnya sih. Rugi. Karena kan itu lumayan ngurut kan ya topiknya kan dari 1 sampai ke 3 kan. Berhubungan juga, Ya berhubungan bertahap juga. relate juga gitu. Ya, benar sih sebenarnya sih. Dan itu ada ngomongin soal generational trauma atau hal-hal mendalam juga nggak sih? Mungkin itu bakal diomongin di topik apa di bulan ketiga ya? Yang ketiga, Ketiga betul. ya? Session ketiga. Session ketiga. karena tadi kan Session kita kedua tadi tuh lebih banyak kebangun relasi dengan anak nanti nih. Oh. Di Gunung Pancar. Makanya di session kedua itu kita selain di Gunung Pancar ya, kita ada activity, juga ada nanti ada misa alam juga. mau misalnya. Yes. Oh ada games juga nggak sih? Siapa tahu. Pasti, Oh ada ya. pasti. Soalnya kan ya kita orang-orang ini apa yang kayak ikut Teramo lah semua atau ikut SME Fest. Apa kita kemana apa SME Youth ya? Youth Year. Pasti semua tuh pasti mikirnya ada games gak? Mereka nggak mau cuma dengar seminar, tapi ada permainan juga kan. Iya, iya. Tapi sebenarnya ya nggak ada permainan pun juga nggak apa-apa sih. Yang penting belajar sih. Pola pikir guys. Iya. Iya, pola pikir. Anjay. Tapi kalau ngomongin soal parenting emang mungkin banyak yang takut sih. Apakah juga akan diajari secara emosional menghadapi ketakutan akan parenting? Ada bakal diajarin juga nggak ya? Kalau bukan lebih ke ketakutan sih, kalau lebih bicara bagaimana kita melakukan pendampingan. Karena yang tadi saya bilang ketika di usia 05 tahun itu orang tua seperti apa, 6-12 gitu kan. Sehingga dengan tahu needs-nya mereka, orang tua pun bisa mendeliver sikapnya pun sesuai kan. Oh, Itu iya gitu. Karena aku sendiri pun juga sebenarnya walaupun pengen merit pun juga kadang mikir takut juga, jangan sampai nih anak-anakku kalau misalnya aku kan juga kadang nggak cuma kadang sih beberapa kali kan nyadar teman pasti ada yang kalau emang benar-benar teman baik ya pasti ngasih tahu kesalahan kita mungkin kadang marah lah Nah, atau apa gitu. justru itu Ray, mungkin tadi kan dibicara ya dia awal ya kan banyak sekali yang akhirnya memutuskan nggak
nggak mau melakukan jenjang pernikahan dan lain-lain gitu. Iya. Ya mungkin ada ketakutan, ya kan? Ada unsur-unsur ketakutan bagaimana untuk mendampingi anak-anak. Tapi ketika sudah mendapatkan tadi pola asuh yang benar dan how to-nya tahu, dengan dia tahu seperti apa menjadi parenting yang baik, saya rasa itu nggak akan jadi suatu halangan gitu, atau itu malah challenge seperti apa gitu ya. Oke lah. Yes. Kalau begitu, tujuan adanya SGF ini sebenarnya apa? Oke, tujuan yang pasti kita kan tadi saya sebutkan kita ini adalah program karya prioritas SMI. Itu tujuan utama di mana SGF kita lakukan karena memang untuk ada latar belakangnya tadi ya kan. Kita punya program kerja tadi. Yang kedua adalah menariknya adalah yang tadi yang saya sebut smart tadi, bahwa harapannya nanti akan hadir keluarga-keluarga SMI yang penuh dengan kekatolikan dan dipenuhi dengan nilai-nilai SMI value tadi, Ray. Harapannya keluarga itu terberkati dan bisa memberikan berkat juga. Iya. Dan yang tadi penuh dengan SMI value. Ya tadi bersyukur, mengasihi, atensi, kemudian rendah hati dan tanggung jawab. Minimal ya bisa keluarga yang grateful. Iya, Itu yang harapannya Romo Bono. Ya. Keluarga yang smart. Keluarga yang smart, ya. Ini bisa jadi bank tau. Tadi kan ngomongin nasabah ya. Bank SGF. Bang SGF atau susu yang baik lagi. Oh iya, jangan susu. Boleh juga sih, kan susu kan bergizi. Nah, Bergizi buat keluarga ya, SGF parenting. Ya, oke. Oke, mungkin pesan terakhir dari Cerani untuk teman-teman. Oh, sobat ngulik. Sobat ngulik. Ya. Yang buat ngikut gitu atau gimana? Bebas, C. Oke, sobat ngulik. Pertama, saya sebagai ketua dari SGF ya, terima kasih banget terutama para parents nih yang sudah bergabung ke dalam SGF 3 rangkaian. Kita masih ada 2 rangkaian lagi. Sudah sepertiga. Jadi masih 2/3 lagi perjalanan kita sebagai good parenting atau parenting yang penuh dengan SMI value tadi. Jadi tetap ikutin terus apa yang nanti panitia akan adakan. Kita masih punya 2 ajang lagi di September 14 dan 15 dan satu lagi di November tanggal 16. Ya. Dan jangan lupa tanggal 15 itu kita bawa anak-anak ya. Dan ini memang semua udah terdaftar sih saat ini. Jangan lupa kasih tahu lihatnya di mana. Lihatnya, oke. Kita kasih foto aja karena kan mereka mungkin nggak bisa lihat dari sini kan. Mungkin bisa aja lihat ada link atau kontak juga boleh. Oke. Kalau kontak karena kebetulan juga kita sudah hampir close pendaftaran. Jadi harapannya saya di sini adalah kalau tadi Ray bilang ajakan, saya lebih mengajak bahwa peserta-peserta yang sekarang sudah terdaftar tetap terus spiritnya make it live gitu. Jadi menyalahkan terus supaya nanti kita bisa ngikutin program 2 session selanjutnya. Iya. Kalau untuk mau lihat di mana, kita kan sudah ada grup juga nih, grup peserta. Oh, udah ada. WA grup peserta dari SGF. Oke. Jadi please silahkan pantau terus di sana. Ya, tapi saya rasa juga sosial media dari SMI pun juga tetap terus menggaungkan kan program SGF ini. Jadi selalu stay. Oke, saya rasa sih flyer juga udah mulai banyak menyebar. Iya. Kita juga ada spanduk di depan gereja, ya, ada poster-poster juga. Kemudian juga saya yakin dengan keberadaannya podcast ini pun akan lebih banyak memberikan informasi buat sobat ngulik. Ya. Iya. Tembus 1K dong penonton dulu. Tapi gak apa-apa. Kan siapa tahu kan nanti juga ada yang mau ikut buat yang sesi selanjutnya kan. Bisa. Mungkin untuk tahun ini full, tapi kan untuk next kan mungkin bisa ikut lagi kan. Jadi tahu. Bisa hubungin dari konteks itu ya. Boleh. Okay. Atau boleh silakan nggak apa-apa tulis nama saya saja nggak apa-apa. Rani. Saya di 0816 1664 238. Oke, mantap guys. Jadi intinya buat kalian yang mau jadi parent atau enggak pun tapi mau coba tahu ya silakan ikutin Smart Grateful Family. Ya. Belum selesai. Saya mau closing dulu dong. Oh, itu belum closing ya. Saya kaget ini kok benar kok selesai. Habis kamu gitu banget sih kayak udah nada closing. Smart. Closing topik, belum closing video. Oh iya. Belum selesai tugasnya. Iya. Jangan gaji buta nanti kamu. Gak apa-apa. Tapi intinya sebelumnya terima kasih dulu Cerani bisa datang dan jelaskan tentang SGF ini. Mungkin kalau nggak dikasih tahu mungkin saya nggak tahu sama sekali. Iya. Ternyata bagus loh ini sebenarnya kalau ada yang buat parenting ini karena menurut saya masih banyak
orang tua, sebenarnya nggak semua orang tua, tapi aku rasa yang paling butuh itu yang anak muda sebenarnya sih, untuk tahu cara parenting yang lebih baik. Apalagi kan generasi aku termasuk anak yang pasangan muda ya untuk menikah. Kita kan mesti banyak prepare-nya. Apalagi ada yang lebih muda dari aku pun udah married, jadi butuh effort lebih untuk tahu sih sebenarnya. Yang non Katolik juga ya. Menjadi parenting yang baik tadi kamu sebutkan. Saya jadi ingat juga waktu itu Romo ada paparan Romo Bono pada saat di Moka. Mungkin ini sedikit kilas balik juga ya. Waktu itu Romo mention bahwa menjadi orang tua Katolik itu kita harus hidup dengan dan bertindak dengan kasih. Ya, hidup dan bertindak dengan kasih. Itu adalah satu ciri khas dari orang tua Katolik. Kasih dengan apa? Banyak cara. Saya mungkin ingatnya 3 waktu itu. Satu adalah dengan I'm here for you. Jadi orang tua itu harus bisa memposisikan kebutuhan anaknya di mana. I'm here for you. Kapanpun, dimanapun anak butuh, orang tua itu ada. Tapi sekarang pertanyaannya nih, our big question dari parents, apakah selama ini orang tua udah bisa here for them gak sih itu? Gitu kan? Ini yang harus kita big question. Buat saya, buat mungkin sobat ngulik yang para parents sini, apakah kita sudah bisa hadir setiap saat buat anak gitu. Kalau penonton merasa demikian, ikut dong. SGF. Oke. Yang kedua belum. Apa kedua apa? Tadi yang I'm here for you, yang kedua adalah Oh iya sorry. To love is to listen. Oh yes. Mencintai itu adalah mendengar. Ya tapi mungkin ini berlaku untuk semua ranah kehidupan sih. Gak cuma yang Katolik, semua pasti. Betul. Ya. To love is to listen artinya dengan mencintai kita juga harus mendengar. Nah sekarang balikin lagi, apakah kita sebagai orang tua nih para sobat ngulik, apakah sudah juga mendengarkan anak-anak gitu. Yang ketiga, to love is spending more time together. Maksudnya takut aku tutupin tadi ya. Oke. Spend time together. Ya kan? Ya itu very sangat firm lah bahwa dengan kebersamaan yang lebih banyak, yang lebih panjang itu akan lebih membuat kasih juga lebih tumbuh di situ. Buat orang yang bahasa kasihnya quality time sih gampang ya. Betul. Ya, tapi intinya ikut acaranya bagus buat kalian yang mau belajar parenting karena akan diajarkan cara parenting yang baik dan segala kompleksitasnya ya berarti betul. Pasti akan diajarkan 3 tahapnya. Kalau bisa ikut 3-3 ya guys. Rugi kalau nggak ikut salah satunya. Ya, itu rangkaian soalnya. Ada biaya, tapi itu pun biayanya saya rasa itu saya jamin tuh murah. Karena memang ada subsidi dari paroki juga. Ya, bukan sama influencer ya, mahal. Maaf guys, gak roasting saya. Oke, kalau begitu sekian dan terima kasih untuk podcast kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau kasih kritik saran bisa dikasih tahu di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang mau kasih UMKM-nya buat dipromosikan sama kita dari podcast Ngulik, boleh kontak ke Om Michael atau Brenda atau mungkin bisa ngomong di deskripsi. Nah, paling gampang deskripsi sih. Paling habis itu ya udah sih, apalagi ya? Atau Cece mau ngomong apa sebelum selesai podcastnya? Saya rasa cukup. Oke, katanya. Yang pasti ya para parents jangan pernah putus asa. Masih banyak PR kita juga memang sebagai orang tua, tapi harapannya dengan SGF ini, Smart Grateful Family ini menjadi suatu sarana atau menjadi suatu sekolah buat kita para parents bisa bersekolah dengan baik dan yang pasti bersekolah bagaimana mendidik anak, mendampingi anak dari sisi kekatolikan. Gitu. Kalau bikin SGF tuh kalau kampus udah ada kampusnya. Apa tuh? SGU. Jauh banget. Tapi kan ganti U-nya sama F, tinggal ganti. Jauh. School of Parenting gitu loh, SGF. School of You gitu ya. Kan bukan Swiss Jerman ya. Udah garing nih. Maaf ya, emang saya jokesnya agak bapak-bapak. Maaf Bu. Maaf C, kok Bu sih? Formal banget. Oke, sekian. Selesai sampai situ aja. See you on the next podcast guys. Thank you. Ce. Thank you. Gila, thank you banget, seru. Sama-sama, thank you, seru. Mantap. Mari bergabung jadi bagian dari cerita podcast.